Baik, sekarang maf'ul fi. Al-maf'ul fi. Al-maf'ul fi huwal ismul mansubu bitakdiri makna fi li bayanu zamani wuqu'il fi'li au makanihi. Maf'ul fi adalah isim mansub yang ditakdirkan makna fi. Ya, kalau ada makna fi di dalamnya berarti itu maf'ul fi. Makna fi artinya di atau pada. Untuk menjelaskan waktu terjadinya perbuatan atau tempat terjadinya perbuatan itu. Tempatnya atau waktunya. Atau dzaraf ya kalau istilah waktu terjadinya. Baik, contohnya sumtu yaumal khamis. Saya berpuasa pada. Jadi ada makna fi di dalamnya. Saya berpuasa pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Jadi ada makna fi di dalamnya. Jadi yauma adalah maf'ul fi di situ karena menunjukkan apa? Waktu ya. Waktu terjadinya perbuatan. Pekerjaan yaitu berpuasa. Berpuasa. Ini menunjukkan itu ya. Jadi sumtu yaumal khamis. Baik. Kemudian jalastu amamal ghurfati. Saya duduk di depan kamar. Di depan kamar. Jadi menunjukkan tempat terjadinya perbuatan itu. Jadi tempatnya dia duduk maksudnya, perbuatan duduk. Jalastu, saya duduk di depan kamar. Jadi ada makna fi maksudnya di situ. Makna fi, artinya fi bukan sekedar di dalam, tapi di atau pada. Biasanya diterjemahkan seperti itu. Jalastu, saya duduk di depan kamar. Saya berpuasa pada hari Kamis. Kemudian karena maf'ul fi itu karena dia menunjukkan waktu atau tempat, maka dia juga terbagi menjadi dua, ada zarful zaman, ada zarful makan. Menunjukkan waktu dan yang menunjukkan kata yang menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat. Yang menunjukkan waktu seperti al-yauma, hari, al-laila, malam, kemudian gudwatan, pagi, bukrotan biasanya juga diartikan pagi, waktu pagi. Saharon, ya waktu sahur. Sahar itu sahur ya, dari kata saharon, berarti waktu sahur. Kemudian godan berarti besok. Ini menunjukkan waktu semua. Utmatan berarti dia waktu malam. Kemudian sobahan berarti subuh. Subuh. Sobahan. Masaan berarti dia sore. Abadan dengan amadan selamanya. Ini menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Kemudian yang kedua, kata yang menunjukkan tempat. Ini dzarfil makan. Amama, depan. Di depan berarti itu menunjukkan tempat namanya. Amama, kemudian khalfa di belakang. Qaddama di depan. Wara'a di belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Inda di sisi. Idza'a di hadapannya, di hadapan. Kemudian hidza'a di samping, tilqa'a di depan, sama di sana. Kalau summa kemudian, tapi kalau sama berarti di sana. Di sana. Baik, kalau huna berarti di sini. Ini semua menunjukkan tempat ya. Tetapi ini hanya sebagian yang disebut di sini. Ini hanya contoh saja kayaknya, karena ini kan buku diringkas, jadi hanya perkenalan, dikenalkan bahwa ini zarful zaman, ini zarful makan. Jadi masih ada kata-kata yang lain selain daripada ini.
selain daripada ini. Rinciannya sebenarnya nanti ya mungkin. Karena ada beberapa rincian ya tentang masalah ini. Karena ada yang ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Ghairu mutasarrif. Yang mutasarrif artinya kalau mutasarrif artinya dia bisa berfungsi bukan hanya sebagai dzaraf saja. Bukan sebagai dzaraf saja. Artinya mungkin dia bisa berubah menjadi mubtada, mungkin dia menjadi fa'il dan sebagainya. Sebagai fa'il. Misalnya dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kaki ibu. Tahta kan dzaraf ya, tahta. Tetapi dia sebagai apa di situ kedudukannya? Dia sebagai khobar. Tapi dia mansub. Tapi dia khobar dari dari fi'il yang mahdhuf sebenarnya, fi'il yang mahdhuf. Khobarnya dia mahdhuf, istaqarra. Baik, tapi itu nanti ya mungkin. Ada juga yang kadang itu tadi bisa dia sebagai mubtada misalnya. Misalnya dikatakan yaumul jum'ah yaumun mubarakun. Berarti yaumu di situ kan bukan dzaraf di situ. Bukan dzaraf. Berarti yaumul jum'ah, berarti yaumu di situ kedudukannya sebagai mubtada. Yaumul jum'ah yaumun mubarakun. Yaumun yang kedua adalah khabar. Makanya dia di dhammah. Di situ. Jadi itu nanti bisa berubah seperti itu. Tapi ada beberapa kata yang mubni yang tidak bisa berubah bagaimanapun kedudukannya dalam kalimat. Dia tidak berubah. Misalnya seperti haitsu, al-ana, itu tidak berubah itu. Kemudian amsi. Kemudian idza, itu tidak bisa berubah. Dia mubni. Beda dengan yang lainnya seperti misalnya ba'da bisa ba'du, bisa ba'di. Qabla bisa qablu, bisa qabli nanti. Kan bisa seperti itu. Bisa juga kemasukan huruf jar misalnya. Misalnya apa ya dalam ayat itu? Min qabli ayyatamassa. Kan ada huruf jar sebelumnya, berarti dia dijar. Min qabli ayyatamassa. Nanti ada pembahasan rinciannya ya, seperti itu. Misalnya kalau dikatakan safarat ta'iratu lailan. Safarat ta'iratu lailan. Jadi lailan di situ sebagai maf'ul fi. Karena menunjukkan zarf apa di situ? Zaman. Baik, lailan. Safarat ta'ira jadi pesawat itu berangkat safar pada waktu malam. Itu banyak contohnya. Misalnya juga waqafat talibu amamal mudarrisu. Waqafa berdiri. Waqafat talibu berarti talib itu berdiri di depan. Berarti kan ada makna fi di dalamnya. Di depan guru. Berarti dia amama. Berarti amama di situ maf'ul fi. Dia mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Baik. Begitu pula kalau misalnya dikatakan sa'azuruka yaumal jum'ah. Sa'azuruka yaumal jum'ah. Saya akan menjengukmu pada hari Jumat. Pada hari, berarti akan menunjukkan arti makna fi di dalamnya.
Nah, itu apa namanya? Maf'ul fi. Maf'ul fi. Itu secara singkat ya untuk anunya. Maf'ul fi. Baik, ada yang ditanyakan? Jadi diperkenalkan saya dulu ya, nanti apa namanya? Belum dirinci. Yang jelas kalau mau mudah mengingatnya saja, maf'ul fi itu dzaraf. Dzaraful zaman al-makan, itu saja. Kalau secara singkatnya. Kalau misalnya dikatakan siapa misalnya? Misalnya Ahmad. Ahmad berjalan di belakang guru. Ahmad berjalan di belakang guru. Apa itu? Apa berjalan? Berjalan bisa masya ya, masya yamshi. Ahmad berjalan di belakang guru. Berarti masya Ahmadu. Kalau di belakang khalfal mudarrisi. Baik. Masya Ahmadu khalfal mudarrisi. Berarti khalfa adalah maf'ul fi karena menunjukkan zarful di belakang. Makan. Menunjukkan makan. Baik. Kemudian kalau guru berdiri di hadapan murid. Guru berdiri di hadapan murid. Berarti bisa juga koma komal mudarrisu berarti amama di belakang di depan murid. Amamat murid bisa juga at-talib. Amamat talibi. Berarti amama menunjukkan maf'ul fihi. Guru itu berdiri di depan. Berarti ada makna fi di dalamnya. Di depan. Di depan talib. Udah ya, saya kira enggak terlalu. Itu saja dulu mungkin untuk anak. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak ada. Secara singkat saya begitu dulu ya untuk anunya. Apa? Iya. Didahului dengan kalimat. Didahului dengan kalimat. Karena itu kan untuk menjelaskan apa?
waktu terjadinya atau tempat terjadinya perbuatan itu. Berarti kan harus ada jumlah sebelumnya. Kemarin ada tugas kah? Ada? Oh iya, baik. Sebentar. Baik, sekarang maf'ul ma. Jadi secara singkat saja tentunya. Al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah huwa ismul mansubul ladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lul masbuq al-masbuq bi wawin tufidul ma'iyah. Tufidul ma'iyah. Jadi maf'ul ma'ah adalah isi mansub yang disebut untuk menjelaskan dibayani man ma'ahu, dengan siapa dilakukan, dengan siapa dia melakukan pekerjaan itu, yang didahului dengan waw yang memberikan makna atau faedah ma'iyah, bersama. Ma'iyah, bersama. Itu maf'ul ma'ah. Misalnya dikatakan ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Datang amir itu bersama dengan pasukan. Bersama dengan pasukan itu. Waw berarti kan menunjukkan makna ma'iyah. Maf'ul ma'ahnya adalah al-jaisha. Makanya dia di fathah. Mansub ya, tanda nasabnya adalah fathah. Jadi ada catatannya di bawah ya, mungkin ya. Wajib dibaca nasab setelah waw jika pekerjaan yang disebutkan sebelumnya hanya dilakukan oleh salah satu dari dua pihak saja. Itu perbedaannya dengan ataf nanti. Perbedaannya dengan ataf. Waw ataf. Kalau dia waw ma'iyah berarti yang melakukan pekerjaan hanya satu pihak saja, bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya. Misalnya dikatakan ja'al amiru. Jadi amir itu datang bersama dengan pasukan. Jadi lebih rojihnya ke maf'ul ma'ah. Al-jaisa artinya al-jaisi itu tidak datang sebenarnya bersama dengan amir. Hanya amir yang datang. Hanya amirnya yang datang. Jadi makna waw di situ adalah musahabah. Artinya apa ya? Menemani. Iya. Menemani. Atau kalau mau lebih jelasnya, lihat contoh yang kedua, istawal ma'u wal khashabata. Wal khashabata. Jadi air itu istawa, sejajar bersama dengan al-khashabah. Khashabah alat pengukur air. Kalau biasa lihat ke irigasi, ini kan ada biasa di pinggir irigasi itu kan ada tulisannya. Jadi air itu naik bersama dengan alat pengukur ini. Artinya yang naik kan cuma air. Ini alat pengukurnya tidak naik. Tidak naik. Berarti yang melakukan pekerjaan hanya air saja. Alat pengukurnya tidak. Tapi dia hanya bermakna musahabah saja, menemani saja. Jadi air itu sejajar dengan bersama dengan alat pengukur itu. Begitu pula yang lebih jelas lagi, misalnya dikatakan ana sairun wasyamsa. Saya berjalan bersama dengan matahari. Bersama dengan matahari. Saya berjalan. Saya kan yang berjalan. Matahari berjalan atau tidak? Tidak. Dia hanya dia menemani saya berjalan. Begitu. Artinya menemani berjalan bukan berarti maknanya bahwa matahari juga ikut berjalan, tidak. Bisa dipahami?
Itu maf'ul ma namanya. Maknanya menunjukkan makna musahabah. Maknanya nanti bersama. Misalnya kalau dikatakan juga, misalnya dikatakan sirtu wan naila. Sirtu wan naila. Ini berasal dari kata apa namanya? Saro. Saro. Saro artinya berjalan. Berarti sirtu wan naila. Berarti saya berjalan bersama dengan Nil, Sungai Nil. Maksudnya An-Nil itu Sungai Nil. Saya berjalan bersama dengan Sungai Nil. Berarti waw di sini menunjukkan makna waw ma'iyah, bukan ataf. Bukan ataf. Wan naila berarti dia adalah maf'ul ma'ah. Dia harus dinasab. Yang berjalan adalah saya. Nil berjalan atau tidak? Tidak berjalan dia. Dia berjalan, hanya satu saja. Kalau dia ataf berarti dia kedua-duanya. Misalnya dikatakan koma, misalnya koma Ahmad dua, misalnya Aliyun wa Aliyun. Koma Ahmadu wa Aliyun. Ahmad berdiri dan Ali. Kedua-duanya berdiri. Bukan hanya salah satu, tapi kedua-duanya. Ahmad berdiri, Ali juga berdiri. Berarti wawnya di sini adalah waw ataf namanya. Karena dia dua-duanya. Dia berserikat di antara dua orang itu tadi. Melakukan pekerjaan berdiri. Kalau dia maf'ul ma'ah tidak, hanya salah satunya saja. Gimana, Agung? Hah? Misalnya dikatakan juga Ja'a Abi wa guru. Jadi dibaca bagaimana? Ja'a Abi wa guru apa di sini? Guru Syamsi. Ayahku datang bersama dengan terbenamnya matahari. Bersama dengan terbenamnya matahari. Jadi yang datang ayahku. Jadi yang melakukan pekerjaan hanya satu saja, ayahku yang datang. Matahari datang atau tidak? Tidak. Hanya ayahku datang ketika matahari terbenam. Jadi wawnya di situ adalah mawa'iyah. Jadi guruba adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah mudhafun, kemudian asyams mudhafun ilai. Bisa dipahami? Wawa? Mana? Andi? Hah? Iya, secara umum tidak mesti, nanti tergantung dari adunya. Iya, yang jelas dia majrur. Nanti majrurnya apakah dia kasroh atau apa tergantung dari adunya. Iya, yang jelas dia majrur. Majrur karena idhofah. Majrur bil idhofah. Majrur karena idhofah. Jadi majrurnya ya terserah kalau dia isim mufrad, kalau dia jamak taksir berarti dia kasroh. Kalau selain daripada itu bukan. Yang jelas dia majrur.
misalnya apa lagi? Istai Istaiqadtu wa tagridat tiyur. Apa tagridna kita? Jadi saya bangun bersamaan dengan burung itu berkicau. Jadi waw di sini adalah waw ma'iyah, tagrid adalah maf'ul ma'ah. At-tuyur dia di kasrah. Majrur dia majrur karena mudhaf. Majrur bil idhofah. Dia majrur maka tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa? Karena dia at-tuyur. Hah? Isim mufrad atau apa? Hah? Jamak taksir. At-tuyur jamak taksir. Mudah ya, saya kira mudah ya kalau untuk maf'ul ini. Nah, nanti rinciannya kan ada ya. Ada catatannya juga ya. Jika apa yang sebelum dan setelah waw sama-sama bisa melakukan pekerjaan yang disebutkan sebelumnya, maka ini boleh nasab dan boleh ataf. Boleh nasab dan boleh ataf. Lihat lanjutannya ya pembahasannya. Baik, wa alam annal ismal waqi'ah ba'dal wawi ala halain. Ketahuilah bahwa sesungguhnya isim yang jatuh setelah waw itu di atas dua keadaan. Yang pertama adalah yajibun nasbu 'alal maf'uli ma'ah. Jadi isim yang jatuh setelah waw. Yang pertama adalah wajib dinasab karena dia adalah maf'ul ma'ah. Atas maf'ul ma'ah. Contohnya sirtu wa tulu asy-syamsi. Ini jelas ya, jelas. Jadi saya berjalan bersamaan dengan terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Jadi waw di situ wa ma'a tulu'a dia adalah maf'ul ma'. Jadi hanya saya yang berjalan, bukan matahari yang berjalan, tidak. Jadi hanya bermakna musahabah saja, menemaninya, menemani dia berjalan. Menemaninya ya mungkin karena dia terbit jadi dianggap menemani. Baik, betul pula contoh yang kedua istawal ma'u wal khasabah ini tadi. Air itu sejajar dengan bersama dengan al-khasabah. Kemudian yang kedua adalah yajusun nasbu alal maf'uli ma'a wal atfi lima qablahu. Bolehnya dia bolehnya nasab di atas maf'ul ma'a dan boleh ataf terhadap apa yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya. Lihat contohnya ja'al amiru wal jaisha wal jaisu. Wal jaisha. Jadi kalau misalnya al-amir itu datang, misalnya amir, anggaplah misalnya apakah gubernur atau presiden misalnya datang bersama dengan pasukan bersamaan datang, sama-sama datang, maka tentunya lebih condong kepada wawnya di situ adalah ataf. Wawnya adalah ataf. Jadi dibaca adalah ja'al amiru wal jaisu. Wal jaisu. Kemudian ja'a Muhammadun wa Yusufa wa Yusufu. Kalau di sini dia memang ada dua ya, ada pendapat ini di kalangan ahli nahwu. Bolehnya dibaca ja'a Muhammadun wa Yusufa dan Yusufu, cuman tadi saya buka ulang lagi di Mutammimah. Dia lebih, kalau modelnya seperti ini lebih rojih ke ataf. Lebih rojihnya dia ke ataf. Berarti ja'a Muhammadun
wa Yusufu. Kenapa? Karena kedua-duanya istirahat bersama-sama, dia datang melakukan pekerjaan datang. Maka dia lebih condong ke situ, lebih kuat ke situ. Baik, dipahami sampai di sini. Itu secara singkatnya tentang maf'ul ma'ah dan maf'ul fi. Secara singkatnya saja seperti itu, nanti untuk lebih rincinya pada buku berikutnya. Ini sedikit lagi ya, selesai. Hah? Ya, nanti kalau bisa selesai nanti hari hal tamyiz, mustasna, siapa tahu pekan depan. Jadi mungkin nanti mungkin nanti disiapkan anunya, bukunya. Tuhfah Wasodiyah. Sama isinya kan? Sama atau isinya? Beda sedikit. Ada tambahan. Yang saya punya enggak tahu cetakan keberapa saya. Yang saya pegang itu. Iya, boleh. Nanti pakai itu saja. Nanti cari ini, saya enggak tahu. Mungkin di Ustaz Sanusi atau di mana ada. Di mana ada ini? Hah? Oh, Mekah ada ya? Lebih murah ya bukunya di situ. Apalagi mungkin kalau beli banyak mungkin dikasih diskon ya. Sama. Oh, begitu. Tapi murah daripada di Andalusia itu. Kalau bukan member, biasanya enggak dikasih diskon. Untuk dapat member di Andalusia harus pernah belanja minimal itu hari 1 juta baru bisa dapat member. Kalau member baru dapat diskon. Kalau tidak, harga normal. Padahal saya selalu belanja di situ. Saya bilang saya selalu belanja di sini. Tapi dia tidak terima, yang penting harus ada. Baik, apa tugasnya kemarin? Nomor 1, apa itu kemarin? Saya berdiri karena menghormati guru. Saya berdiri karena menghormati guru. Baik. Apa Kodri? Ditulis? Kuntu ikroman mudarris. Kuntu ikroman mudarrisi. Mudarrisi. Hah? Ikroman mudarrisi. Ikroman mudarrisi. saja. Ikroman saja. Hah? Kalau di mana saya berdiri untuk menghormati? Kuntu ikromal mudarrisi. Kalau Wawan? Sama. Robin? Apa? Tulis apa? Ijlalan lil mudarrisi. Kalau siapa namanya? Siapa namanya? Pada hadir kemarin? Hah? Oh, gitu. Baik, Farul?
Kuntu ikroman ihtiraman limudarrisi. Baik, kalau Andi? Kuntu ikroma tanwin ke? Tanwin. Ikroman lil mudarrisi. Kalau Bayu? Belum. Agung? Belum selesai. Hasan? Nak kerja juga? Aswan? Kelvin? Wahyu? Baik, ikroman atau ijlalan atau ihtiraman sama ya, memuliakan. Boleh saja. Hanya saja kalau dia tidak perlu pakai li kayaknya. Langsung saja. Kenapa? Karena ikram itu asalnya dari kata akroma. Akroma dia nanti masdarnya adalah ikroman. Kalau ihtiraman berarti ihtaroma. Ihtaroma ihtiraman. Kalau ihtiraman boleh saja ihtiraman ihtiraman mudarrisi, karena dia apa namanya lagi? Mutawa, artinya hasil dari pekerjaan. Tapi boleh saja dia pakai ijlalan, mau dia ihtiraman atau ikraman boleh saja. Hanya tadi Qadri apa tadi? Kuntu ikroma saja. Mana gurunya? Baik, dibenarkan saya kalau gitu. Kecuali Qadri karena ada mudarrisnya. Baik, yang kedua. Maryam menangis karena sedih. Baik, apa artinya? Bakat Maryam hazanan. Hazanan. Apa masdarnya kalau anda? Hah? Huznan. Hah? Huznan. Hah? Coba lihat nih, sudah dilihat di kamus? Hah? Belum. Masdarnya adalah huznan. Atau ada, siapa tahu dua masdarnya, ada masdar yang lain. Hah? Huznan. Kemarin kan saya sudah bilang, itu tidak mesti. Kadang-kadang artinya secara umum begitu. Tapi kadang menyelisihi kaidah itu. Makanya tetap kalau untuk lebih mau meyakinkan berarti tetap harus lihat kamus. Iya, baik. Jadi bakat Maryamu huznan. Baik. Maryam menangis karena sedih. Karena sedih. Wahyu apa? Hasanan. Hasanan. Atau nanti saya tidak lihat di kamus, tapi nanti coba lihat di kamus nanti. Masdarnya apa? Cuma yang banyak kan dipakai adalah husnan. Husnan. Baik. Yang ketiga? Hah? Ahmad sholat karena mengharap ridha Allah. Baik. Wawan apa Wawan? Umur berapa sekarang? 3? Iya, 3. Hah? Sholat Ahmadu. Terus? Muradulillah. Mana maf'ul anunya? Liajlinya? Maf'ul liajli kan mansub. Nah, terus kenapa muradu? Baik, kalau Robin? Belum. Baik, Fahrul? Rojaan
Liridallahi. Roja'a. Roja'a ridallahi, begitu. Kalau Andi? Shalla ahadun. Sallu. Begini. Hah? Sallu. Kalau sallu apa maknanya? Sholat. Berarti dia begini. Sholat. Baik, sholat. Ahadun. Hah? Sholat Ahmadu. Rojaan. Rodiyah. Rodiyallahu atau hu? Hah? Hi. Kalau rodiyah isim atau fi'il? Hah? Fi'il. Kenapa dia mudhof? Harusnya kan di isim. Yang bisa mudhof itu isim. Isim dengan isim. Hah? Radhiyallahu. Kalau begini apa artinya? Ahmad sholat, rojaan dengan harapan, mengharapkan Allah ridho. Baik, kalau Bayar? Enggak. Wah, enggak juga. Aswan? Sholat Ahmadu mardotan lillahi. Hah? Mardotan lillahi. Lillahi. Billahi. Kalau Kelvin? Ibtigo'a rahmatillahi. Rahmatillahi. Rahmatan. Rahmatallahi. Terus anunya maf'ul ajlinya yang mana? Tuh, kalau rahmatan sebagai apa? Hah? Harusnya dijadikan mudhof. Shalla Ahmadu ibtigha'a rahmatillahi. Jadi Ahmad sholat dengan mengharapkan, karena mengharapkan ridhonya, rahmatnya Allah. Rahmat itu rahmatnya, mengharapkan rahmat Allah. Jadi shalla Ahmadu ibtigha'a apa di situ? Ridho Allah. Hah? Ibtigha'a mardatillah. Berarti shalla Ahmadu tapi ini belum an ya, belum. Ibtigha'a mardot. Jadi dia tanya seperti ini kemarin, bukan ta'an ya, saya ulang ya, bukan ta'in, tapi yang terbuka. Baik. Mardatillah. Shalla Ahmadu ibtigha'a mardatillah. Jadi dia maf'ul ajlinya adalah ibtigha'a. Kalau mardati dia adalah ini mudhof, ini adalah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Kalau ini dia mudhof ilaih dari ini. Mudhof ilaih dari ini. Baik. Kemudian yang keempat. Saya tidak pergi karena
Oh, Hamzah tidak pergi karena malu. Wahyu, apa Wahyu? Kelvin? La yanhabu Hamzatu ahyaan. La yadhhabu Hamzatu apa? Ahyaan. Gini. Ahyaan. Kalau ahyaan apa namanya? Artinya? Hah? Ada hadis Nabi itu. Apa namanya? Apa itu? Tentang syu'batul iman. Adaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bukan ahya tapi haya. La yadhhabu Ahmadu hayaan. Jadi Hamzah tidak pergi karena malu. Karena dia malu. Saya. La yadhhabu Hamzatu hayaan. Hah? Tidak bisa. Karena setelah la itu harusnya fi'il mudhari'. Lam yadhhab Hamzatu tidak pergi. Boleh saja. Cuma biasanya juga kalau dia lam ditambah dengan fi'il mudhari' maka biasanya dia bermakna madi. Berarti kalau dikatakan lam yadhhab Hamzatu berarti Hamzah belum pergi karena malu. Tapi kadang juga bisa diartikan tidak pergi, kadang juga tidak. Baik, tapi boleh saja ya. Boleh saja. Lam yadhhab Hamzatu hayaan. Baik, selesai ya. Baik, mana nih?